Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada hari ini? Bagaimana puasanya pada hari ini? Saya yakin dan percaya ada penyertaan Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dalam minggu-minggu ini, khususnya dalam puasa kita hari ini. Sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan kembali mengundang kita untuk datang kepadanya melalui persekutuan doa malam jarak jauh. Secara fisik, memang kita berada di rumah kita masing-masing. Namun secara semangat dan spiritual, kita semua bersatu untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai persekutuan doa malam hari ini, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam saat teduh. Bapak Ibu sekalian, banyak hal dalam dunia ini bisa berubah ketika kita menaruh tumpuan hidup kita, kekuatan kita dalam dunia ini bisa bergoncang dan mungkin saat ini sedang bergoncang. Akan tetapi ketika kita menaruh tumpuan hidup kita, kekuatan kita kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus, maka goncangan sebesar apapun dapat diredakan, karena dialah Sang Immanuel yang akan terus menuntun hidup kita dalam segala hal. Kita angkat pujian bersama, Yesus menuntun hidupku. Siang malam di
Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Bersyukur pada hari ini kita bisa kembali sekali lagi mengikuti persekutuan doa malam secara jarak jauh. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama kembali menundukkan hati, pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberkati kami sepanjang satu minggu ini. Kami rindu firman-Mu boleh kembali menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami mau membaca dan merenungkannya. Pimpin, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Masih ingat Bapak Ibu Saudara sekalian dengan ayat hafalan kita satu minggu ini? Dari Roma 12 ayat 12, ayat yang singkat. Dan saya yakin kita bisa menghafalkannya. Mari kita sama-sama hafalkan ayat hafalan kita bersama-sama. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ingat bagaimana minggu lalu firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita terus dapat berbuat dalam segala keadaan, bukan? Nah sebenarnya ayat ini juga merupakan ayat yang kurang lebih merupakan satu ayat lanjutan yang berkaitan. Kenapa berkaitan? Karena apa yang menjadi pesan dari Tuhan Yesus ini kemudian digaungkan oleh Paulus di dalam surat Roma. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca surat Roma sendiri bukan ditulis Paulus untuk sebuah jemaat di dalam keadaan yang enak hidupnya, di dalam sebuah jemaat yang tidak sedang menghadapi pergumulan, tidak. Tetapi ketika Paulus menuliskan surat Roma, jemaat-jemaat di Roma pada saat itu sedang bergumul Bapak Ibu Saudara sekalian, dan itulah sebabnya Paulus menuliskan surat Roma ini. Kalau kita memperhatikan dari pasal yang pertama hingga pasal yang terakhir, sesungguhnya surat Roma ini dibagi ke dalam dua bagian Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagian yang pertama adalah bagian pasal 1 hingga pasal yang ke-11 yang berbicara mengenai bagaimana Paulus mengajarkan jemaat di Roma mengenai kebenaran tentang Yesus Kristus. Dan dari pasal ke-12 hingga pasal yang terakhir, di situ Paulus memberikan kepada kita aplikasi-aplikasi penting untuk kita kerjakan sebagai orang Kristen. Nah Bapak Ibu sekalian, khususnya di dalam Roma 12 ayat 12, di situ Paulus memberikan kepada kita 3 buah seruan. Bersukacita, sabarlah, dan bertekun di dalam doa. Nah, kalau kita melihat ketiga seruan ini, sesungguhnya ini bukanlah ketiga seruan yang berdiri secara independen, tidak. Tetapi ketiga seruan ini adalah 3 seruan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kalau kita memperhatikan ketika Paulus mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan, tentu saja pengharapan yang Paulus maksudkan dalam bagian ini bukanlah sebuah pengharapan yang menyebabkan sebuah sukacita yang dibuat-buat. Bukan juga sebuah sukacita yang sebentar ada namun sebentar hilang. Bukan juga sebuah sukacita yang dipaksakan. Bukan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita dalam pengharapan dalam bagian ini berkaitan erat dengan pribadi Yesus Kristus yang telah dijelaskan Paulus di dalam pasal 1 hingga pasal yang ke-11 Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah di dalam bagian pertama ini jelas sekali Paulus berkata bahwa karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itulah yang menjadi pengharapan tertinggi kita. Nah sekarang apa sih yang menjadi pengharapan tertinggi kita? Jelas sekali Paulus mengatakan pengharapan tertinggi kita adalah keselamatan dan relasi kita yang kembali dipulihkan dengan Allah. Nah jangan kira bahwa pengharapan yang tertinggi ini belum dapat kita terima Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sesungguhnya sebagai orang-orang Kristen, kita telah menerima pengharapan yang tertinggi itu, namun belum sempurna. Biasanya kita kenal dengan already but not yet. Kita sudah menerima keselamatan itu, tetapi belum secara sempurna. Kita sudah memiliki relasi yang dipulihkan dengan Tuhan, namun belum sempurna. Kapan sempurnanya? Nanti ketika kita sudah berada di surga. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya sekarang masalahnya adalah bukankah seringkali apa yang kita sudah terima namun belum sempurna ini di dalam pemahaman kita, seringkali kita belum dapat memahaminya dengan baik, kita belum dapat memahaminya dengan benar.
Nah terkadang kita hanya memahami oke, kita dapat keselamatan dan kita akan terimanya nanti di sorga dan itu tidak berpengaruh atas hidup saya hari ini. Tidak. Itu adalah pemikiran yang salah. Ketika kita sekarang menjadi orang Kristen, salah satu hal yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi kekuatan kita adalah relasi kita yang kembali dipulihkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya setiap kita bisa kembali datang kepada Tuhan setiap waktu, kita bisa menjumpai Tuhan setiap waktu. Dan bahkan kita bisa membaca dan menunggang firman Tuhan setiap waktu yang kita inginkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah sesungguhnya bentuk-bentuk konkret dari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Di mana kita bisa datang kepada Tuhan, dan Tuhan pun bisa datang kepada kita melalui firman-Nya. Nah bukankah kehadiran Tuhan dalam hidup kita seperti itulah yang seharusnya menjadi pengharapan kita, bukan? Hanya saja masalahnya seringkali kita tidak sadar akan hal itu. Dan khususnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam masa-masa kita berjuang melawan COVID-19 ini, apakah kita sadar kita memiliki Tuhan yang ada bersama dengan kita dan berjalan bersama dengan kita di dalam masa-masa sulit seperti sekarang? Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang presiden Ghana yang bernama Bapak Akufo-Addo pernah memberikan sebuah pernyataan yang menyentak dunia. Dia mengatakan seperti ini. Begitu sulitnya mencari harapan. Kita tahu bagaimana membawa ekonomi kembali hidup. Tetapi kita tidak tahu bagaimana membawa orang untuk kembali hidup. Dari pernyataan Presiden Ghana ini jelas sekali kita melihat bahwa sulit sekali kita menemukan harapan hari ini. Sulit sekali kita menemukan harapan hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika realitas itu lebih besar dan bahkan mematikan iman kita, tentu ini adalah satu hal yang salah. Yang seharusnya terjadi adalah realitas yang ada di dunia ini yang sama-sama dilihat oleh Presiden Akufo-Addo dan yang sama-sama dilihat oleh kita. Seharusnya bukan mematikan iman kita, tetapi seharusnya justru malah semakin membangkitkan iman kita untuk lebih mengenal dan merasakan adanya Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita jangan kehilangan pengharapan kita dan kita ingat bahwa ada Tuhan Yesus Kristus yang memegang kendali atas dunia ini. Memang kita tidak tahu pada tanggal berapa keadaan akan kembali baik dan normal seperti biasa. Kita tidak tahu tanggal pastinya kapan. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus ada untuk kita. Dan saya kira itu cukup dan bahkan dapat menjadi satu pengharapan kita yang kekal. Ada Tuhan Yesus untuk hidupmu dan untuk hidupku. Itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah kita mengetahui bersukacita dalam pengharapan karena kita tahu ada Tuhan Yesus, itulah sebabnya Paulus melanjutkan dengan seruan yang kedua. Sabarlah di dalam kesesakan. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ditanya sabarlah dalam kesesakan, yang akan muncul dalam benak dan pikiran kita selanjutnya adalah sampai kapan kita harus bersabar? Atau mungkin kita bertanya, berapa lama lagi kita harus bersabar? Seperti itu kan? Tetapi dalam pasal kelima Paulus mau memberikan kepada kita satu gambaran baru mengenai kesesakan. Bahwa sesungguhnya kesesakan ini bukan hanya berbicara mengenai waktu. Tetapi kesesakan ini mau berbicara bagaimana tentang proses yang Allah kerjakan di dalam hidupmu, hidupku, hidup kita. Itulah sebabnya dalam pasal yang kelima Paulus mengatakan kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Paulus memang tidak menyebutkan sampai kapan kita harus bersabar Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena fokus Paulus bukan hanya pada hasil belaka, tetapi pada proses yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Nah waktu dan proses dari Tuhan bukanlah waktu dan proses yang bisa kita tentukan. Nah itulah sebabnya mari kita sama-sama mau bersabar dalam bagian ini dengan berfokus pada proses
yang Allah sedang kerjakan di dalam hidup kita. Proses apa? Tentu saja proses untuk kita semakin mengenal diri Tuhan di dalam hidup kita. Tentu saja proses untuk kita semakin mengenal bahwa adanya Allah di dalam hidup kita. Di dalam masa-masa social distancing, pembatasan sosial, begitu ya. Apa yang terjadi dengan kerohanian kita? Apakah kita juga mengalami spiritual distancing juga dengan Tuhan? Atau justru kita mengalami sosial dan spiritual closeness dengan Tuhan? Apakah kita mengalami sebuah spiritual closeness dengan Tuhan? Mari kita sama-sama mau mengalami satu spiritual closeness, semakin dekat secara rohani dengan Tuhan. Dan di dalam masa-masa ini, mari kita mau kembali bangun disiplin rohani kita. Mari kita mau kembali bangun relasi kita dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan cantik ayat ini ditutup dengan bertekunlah di dalam doa. Kenapa? Tidak mungkin relasi dibangun tanpa komunikasi. Dan begitu juga dengan Tuhan. Tidak mungkin relasi yang dalam dengan Tuhan dapat dibangun tanpa kita membangun komunikasi yang intens, yang intim dengan Tuhan. Itulah sebabnya bertekunlah di dalam doa, mengajak kita untuk kembali kita membangun kedekatan spiritual kita dengan Tuhan. Di dalam masa-masa sulit ini, datanglah pada Tuhan, tanyalah pada Tuhan, berbicaralah pada Tuhan, ungkapkanlah isi hatimu pada Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk datang pada Tuhan. Kenapa? Karena kita mau semakin mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan yang hadir di dalam hidup kita dan bahkan berjalan bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun di dalam doa, mau mengajak kita untuk kita melihat pribadi Yesus Kristus yang hadir dalam hidup kita, yang kepadanya kita mau bangun sebuah relasi yang dalam, dan yang kepadanya kita mau sama-sama membangun satu relasi yang intens bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus di dalam masa sulit ini. Dan kiranya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan untuk setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami boleh kembali melihat isi hati Tuhan melalui satu bagian firman Tuhan ini. Tuhan, ayat ini singkat namun memiliki makna yang sangat dalam dan sangat besar untuk setiap kami. Kami mengucap syukur. Ya Tuhan, tolong setiap kami supaya kami bisa terus bersukacita dalam pengharapan karena kami memiliki Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk kami bisa sabar di dalam kesesakan karena kami mau melihat proses dari Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa bertekun di dalam doa karena kami mau membangun relasi dengan Tuhan. Tolong setiap kami. Firman-Mu sudah berhenti diuraikan. Namun hamba percaya Roh Kudus akan terus berbicara. Roh Kudus akan terus menolong supaya kami dapat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapan syukur. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Guru Injil Ivan kiranya boleh terus memberikan kita kekuatan. Kita dapat bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan terus bertekun di dalam doa. Itu semua bisa kita lakukan karena kita memiliki satu kekuatan. Ketika kita menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang akan selalu ada untuk engkau dan saya. Kita akan memanjatkan beberapa doa pokok syafaat. Sebelumnya mari kita angkat pujian bersama, Beritahu Yesus.
Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki doa syafaat. Pertama-tama mari kita berdoa untuk penanganan virus corona COVID-19. Virus corona yang semakin meluas di tanah air dan bahkan di dunia. Mari kita sama-sama memohon belas kasihan Tuhan untuk setiap PDP maupun ODP yang ada. Kita juga doakan, memohon Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan untuk para dokter maupun tenaga medis yang berjuang di garis depan melawan virus ini. Mari kita doakan bersama-sama, kita buka suara kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, Allah Bapa, Engkau yang begitu mengasihi kami. Tuhan, Engkau yang mengetahui kondisi kami saat ini. Ya Tuhan, saat ini di seluruh dunia, di seluruh bumi ini, bahkan tanah air Indonesia kami pun sedang melawan virus COVID-19 yang menyebabkan penyakit corona. Ya Tuhan, biarlah bencana ini, wabah ini boleh dapat terangani dengan baik. Kami rindu Tuhan, kami dapat memiliki hidup yang seperti biasanya lagi. Kami boleh beraktivitas secara normal lagi. Kami rindu untuk boleh bergereja lagi, bekerja lagi, layaknya seperti kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang besar, yang akan terus memberikan kami pengharapan dan kekuatan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah jauh daripada kami. Engkau akan selalu datang memeluk, Engkau akan selalu datang menghampiri kami, dan Engkau akan berjalan bersama kami menghadapi virus yang ada saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap para penderita, khususnya mereka yang sedang sakit corona ataupun mengalami gejala-gejalanya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan boleh menyembuhkan mereka melalui obat-obatan, melalui tenaga medis yang ada. Tuhan kiranya boleh melawat mereka sehingga mereka boleh dipulihkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis, para dokter, para perawat, dan para relawan yang berada di garis depan, yang berjuang untuk menyelamatkan dan untuk merawat mereka semua yang sedang sakit. Tuhan, berikanlah kepada mereka kekuatan dan keteguhan mereka, sehingga mereka boleh mengingat akan panggilan iman mereka, sehingga mereka boleh menjalani panggilan mereka dengan setulus hati, dengan segenap hati. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka dan sukacita ketika mereka melakukan tugas mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarganya juga boleh dikuatkan, dan kepada setiap kami Tuhan, kami boleh terus berpengharapan kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Kepada Engkau saja ya Tuhan, kami percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi, kami tahu Tuhan ada maksud yang indah yang Tuhan rencanakan. Dan kami tahu Tuhan, kami dapat melewatinya bersama-sama denganmu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh terus percaya kepadamu saja. Dan Engkaulah yang sumber kekuatan kami dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk pokok yang kedua, kita berdoa untuk pemerintah Indonesia maupun negara-negara lainnya, supaya Tuhan memberikan hikmat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menanggulangi virus corona COVID-19. Kita juga doakan supaya Tuhan berbelas kasihan terhadap stabilitas negara Indonesia maupun stabilitas dunia dalam menghadapi virus COVID-19. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk seluruh pemerintahan
yang ada di dunia ini, khususnya kepada pemerintahan Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh menteri-menteri yang ada. Ya Tuhan, mereka telah berjeri lelah untuk membuat dan menghadapi situasi saat ini. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan boleh memberikan mereka kesehatan. Tuhan berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang ada dalam menghadapi kondisi yang seperti ini. Ya Tuhan, kiranya setiap kebijakan yang ada pun Tuhan merupakan kebijakan yang baik, yang tepat, sehingga bisa menjadi kebijakan yang terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat. Ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk stabilitas Indonesia. Kami tahu Tuhan dalam kondisi seperti ini tidak mudah Tuhan untuk perekonomian bisa terus bertahan. Kami pasti mengalami penurunan ekonomi ya Tuhan, baik itu dari setiap sisi, baik itu pengusaha, pekerja, maupun setiap lapisan masyarakat, khususnya untuk stabilitas ekonomi Indonesia. Kami tahu Tuhan bahwa pasti menurun. Tuhan kuatkan kami, Tuhan berikan kami terus semangat dalam menjalani hidup kami. Tuhan berkati untuk perekonomian Indonesia boleh stabil. Dan kami berdoa untuk setiap mereka yang mungkin saat ini sedang kesulitan dengan kondisi yang saat ini, mereka yang sedang kesusahan. Tuhan yang boleh memberikan terus mereka kekuatan dan pengharapan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan akan terus menjamah mereka, dan kasih sayang Tuhan tidak akan pernah jauh dari mereka. Ya Tuhan, kuatkanlah mereka, kuatkanlah setiap kami. Untuk ekonomi Indonesia, kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus, yang terus memberkati dan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga, kita berdoa untuk kesehatan pribadi dan keluarga kita, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kesehatan dan sistem imun yang baik, agar sekiranya kita semua terhindar dari virus tersebut. Mari kita sama-sama sehati kita berdoa, kita buka suara kita berdoa. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk keluarga kami tercinta, baik itu keluarga inti kami maupun keluarga besar kami. Tuhan, berikanlah kesehatan kepada kami semuanya. Kiranya kami boleh melewati masa-masa sulit ini ya Tuhan. Kami tahu itu tidak mudah, tapi kami terus percaya Tuhan akan menyertai kami dan Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh melewatinya. Untuk keluarga kami yang jauh di sana, Tuhan juga senantiasa berkati. Tuhan Yesus yang terus menjaga mereka. Jauhkan setiap kami, keluarga kami dari mara bahaya, dari virus-virus yang tidak baik. Tuhan yang berikan kami kesehatan, Tuhan jaga agar sistem imun kita juga boleh terus meningkat baik. Dan setiap kami Tuhan, kami rindu boleh berkumpul lagi bersama keluarga. Kiranya setiap kami boleh bersahati, bersatu untuk sama-sama terus memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Keluarga kami boleh terus memuliakan nama Tuhan dalam kondisi apapun. Kami berdoa, sungguh-sungguh berdoa, memohon kiranya Tuhan yang terus menjaga keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk doa pokok doa yang keempat, mari kita berdoa untuk para majelis jemaat dan hamba Tuhan GKI Kanaan, agar Tuhan memberikan hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam situasi seperti sekarang. Agar setiap usaha pemikiran yang diberikan boleh mendorong setiap jemaat semakin mengenal dan beriman kepada Tuhan, meskipun melalui persekutuan doa atau ibadah online secara jarak jauh. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa.
Ya Bapak, kami mau berdoa untuk majelis jemaat gereja GKI Kanaan dan hamba Tuhan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu boleh beraktivitas seperti semula. Kami berdoa untuk para majelis dan hamba Tuhan. Tuhan terus berikan kepada kami hikmat kebijaksanaan agar boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menghadapi situasi saat ini. Seringkali kami dihadapkan keputusan yang harus kami segera ambil, dan tentunya itu tidak mudah ya Tuhan. Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan, Tuhan Yesus yang memberikan kami semangat menjalani panggilan kami, sehingga setiap keputusan ada boleh untuk kebaikan seluruh jemaat GKI Kanaan. Tuhan berikan hikmat khususnya kepada Tuhan, berikan kesehatan khususnya kepada para hamba Tuhan yang mungkin saat ini juga sedang berjuang keras untuk terus memikirkan kerohanian para jemaatnya. Tuhan berkati, Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang terus menyertai mereka. Berkati untuk para majelis, kami juga boleh bersatu padu untuk terus berdoa untuk setiap jemaat kami, agar boleh terus memiliki iman yang terus teguh di dalam Tuhan. Dan kami terus berdoa agar GKI Kanaan boleh terus memancarkan kemuliaan dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk setiap jemaat-jemaat kita yang sedang lemah tubuh dan lanjut usia, mohon Tuhan berbelas kasihan memberikan kesehatan dan kesembuhan. Mari kita buka suara kita berdoa. Ya Bapa, Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang lemah tubuh. Ya Tuhan, begitu banyak mereka yang sedang terbaring sakit. Kepada mereka juga yang lansia yang tidak dapat kembali bergereja. Ya Tuhan, kiranya untuk mereka yang sakit, Tuhan boleh terus menjamah mereka. Tuhan yang boleh memulihkan mereka. Dan yang terutama Tuhan, kiranya Tuhan terus tambahkan iman kepada mereka, agar mereka boleh terus teguh. Iman mereka boleh terus teguh, dan mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya sakit yang diderita oleh mereka boleh terus mereka jalani dengan sukacita dan pengharapan, terus berpengharapan di dalam Tuhan. Tidak mudah ya Tuhan, ketika badan kami secara fisik drop, akan tetapi kami ingin sekali Tuhan memiliki badan yang sehat lagi. Tuhan, kiranya bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan boleh terus berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan yang boleh memulihkan dan menyembuhkan mereka sesuai pada waktu-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang lanjut usia, kiranya Tuhan juga boleh terus memberikan mereka kekuatan dan semangat menjalani hari-hari mereka, agar mereka juga Tuhan boleh senantiasa terus beriman dan memegang teguh iman mereka. Terima kasih ya Tuhan, kiranya setiap kami pun boleh yang sehat terus boleh menjaga kesehatan tubuh kami, karena sesungguhnya kesehatan juga ada anugerah dari-Mu saja Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang terakhir, kita juga mau berdoa untuk persiapan ibadah online minggu ini, baik di GKI Kanaan maupun di gereja-gereja manapun. Kita mohon Tuhan memimpin dan memberikan kelancaran semua orang yang mengikutinya, agar setiap kita boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan
dan dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita buka suara kita berdoa. Ya Bapa, sesungguhnya kami pun juga bersyukur untuk teknologi yang ada saat ini. Ketika kami tidak bisa bergereja secara di gedung, tetapi kami bersyukur kami masih boleh beribadah secara online. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap penata pelaksana dari ibadah online yang ada di GKI Kanaan ataupun di gereja-gereja manapun. Tuhan yang senantiasa sertai mereka. Tuhan, jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jauhkan mereka dari virus COVID-19. Karena merupakan resiko setiap kami Tuhan. Beresiko untuk terkena. Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada setiap pelaksana ibadah online. Dan bagi setiap penata layan juga Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Kami berdoa agar setiap penata layan juga boleh melakukannya dengan segenap hati untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah online dan persekutuan doa online yang terlaksana selama berlangsungnya adanya virus COVID-19 ini. Tuhan terus sertai dan Tuhan terus berikan kelancaran agar apa yang kami lakukan, apa yang telah dilaksanakan untuk setiap tim ibadah online boleh sungguh-sungguh memberikan setiap jemaat perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang boleh kami andalkan, yang kami percaya Tuhan akan terus menuntun hidup kami dalam keadaan apapun. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati setiap kami, dan Tuhan terus teguhkan iman kami. Demikianlah Tuhan untuk setiap doa kami. Kami mau persembahkan seluruh persembahan doa ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kita nyanyikan bersama. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kita semua. Amin.